membahas yaitu tentang diferensial fungsi trigonometri. Ya, jadi seperti sudah kita ketahui ada fungsi aljabar, ada fungsi eksponen, ada logaritma, yang mana logaritma natural dan logaritma biasa. Nah, sekarang fungsi itu bisa kita nyatakan dengan fungsi sudut atau yang kita katakan dengan trigonometri. Yaitu kan kita sudah tahu ya, fungsi trigonometri itu berasal dari perbandingan sudut. Nah, perbandingan sisi sehingga menghasilkan suatu bentuk perbandingan sudut, yaitu dalam bentuk sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan dan kosekan ya. Nah, itu nanti supaya dipelajari lagi sendiri bagaimana itu terbentuknya fungsi-fungsi trigonometri itu. Ya, jadi sekarang kita bagaimana menjelaskan suatu fungsi yang digambarkan dalam bentuk fungsi trigonometri, lalu kita akan membahas turunan pertama yang dihasilkan oleh berbagai bentuk fungsi trigonometri itu. Nah, yang pertama kita lihat dulu aturan. Aturannya yaitu kalau suatu fungsi mengandung dinyatakan dengan Y sama dengan sin U. Nah, sekali lagi U itu adalah suatu fungsi yang di dalamnya ada variabel X. Jadi apakah itu nanti variabel atau suku. Nah, jadi di sini atau mungkin eksponen sendiri. Nah, jadi ada sin U, maka turunannya, dan ingat ya, Y aksen itu adalah dy dx, turunannya adalah cos U du dx. Nah, jadi ingat kembali, ini nampak hubungan antara hasil yang didapat itu adalah merupakan dari rantai yang sudah kita pelajari kemarin ya. Jadi sebetulnya aturan yang sudah ada itu adalah menggambarkan semuanya dari rantai. Nah, yang kedua, kalau Y sama dengan cos U, maka Y aksennya adalah min sin U du dx. Nah, jadi untuk sementara itu kita terima, karena bagaimana itu menjadi cos U turunannya atau min sin U untuk cos. Nah, itu adalah kita tinggal hanya memakai saja karena itu bukan bidang kita di saat ini. Nah, di sini sebagai latihannya kita lihat satu contoh. Nah, mulai dari yang sederhana lagi. Kalau U-nya itu kita nyatakan dengan X saja, jadi Y sama dengan sin U, maka Y aksen atau turunan pertamanya itu jelas-jelas itu adalah cos X, dan yang mana yang du dx itu? Iya, kan yang U itu adalah X, jadi turunan dari X, U sebagai X itu berarti adalah 1. Nah, jadi hasilnya makanya cos X. Nah, kemudian kalau kita perluas, nah masalah sin dan cos itu hanya supaya kita ingat kalau sin turunannya cos turunannya min sin. Nah, jadi sekarang bagaimana kalau kita perluas? Itu kalau dia fungsinya adalah cos 3x. Nah, jadi kita kembali di sini kita tahu berarti U-nya di sini adalah 3x. Nah, jadi kalau turunan cos adalah min sin 3x, dan kemudian du dx, berarti yang U-nya tadi kan 3x, maka du dx dari 3x adalah 3. Nah, hasilnya menjadi min 3 sin x. Nah, min 3 sin 3x. Ya, kalau kita lihat kembali bagaimana menerapkan dari rantai di sini. Kita sudah tahu dari rantai itu kita dapatkan dari metode substitusi. Nah, kalau dengan metode substitusi, nah, jadi kalau kita gunakan substitusi untuk menyelesaikan cos 3x ini, ya sama saja. Jadi yang kita misalkan atau kita substitusi, U-nya adalah 3x. Nah, jadi nanti kita dapatkan Y-nya menjadi cos U. Nah, sementara U sama dengan 3x, nah yang kita peroleh apa? Du dx kan? Nah, jadi ini adalah 3. Nah, sementara dari Y fungsi U, berarti dy du. Nah, dy du-nya adalah min sin U. Nah, kita tukar kembali apa yang kita nyatakan dengan U tadi, yaitu 3x. Berarti kita ganti U-nya dengan 3x, jadi min sin 3x. Nah, sesuai dengan dari rantai, bahwa Y aksen yang kita nyatakan sebagai dy dx itu artinya adalah berasal dari dy du dikalikan dengan du dx. Nah, ingat ini kan du-nya habis ini. Nah, tinggal lagi dy dx. Nah, sementara itu kita dapatkan dari hasil
substitusi tadi. Nah, jadi kembali ini dy du-nya adalah min sin 3x, kemudian du dx-nya adalah 3. Nah, ini kan sama ya. Jadi di sini kalau kita mau menyelesaikan itu ya terserah saja. Mau kita gunakan pakai substitusi kah? Atau kita mau langsung saja karena kita sudah tahu, sudah paham, itu tidak masalah ya. Jadi di sini hanya bagaimana kita memahami bahwa penerapan substitusi itu di dalam suatu fungsi itu bagaimana gitu, sehingga terbentuk dari rantai. Nah, itu sebagai apa? Kemudian kalau kita contohkan lagi, kita perluas. Kalau ini adalah tadi X saja, satu yang mengikuti konstantanya, kemudian ada 3. Nah, kalau sekarang kita perluas menjadi suatu hubungan tambah kurang. Misalnya 5x sin 5x tambah 4, atau kurang boleh juga gitu, ya terserah. Nah, jadi dia nampak di sini ya, U-nya itu adalah lebih diperluas lagi menjadi hubungan suatu tambah kurang. Nah, kan berarti kita kembali lagi kepada aturan pertama, dasar yang pertama sekali, yaitu 1 dan 2, 3 itu ya. Ada yang kalau di sini kan aturan 1 ya, pada nomor 2, nomor 1 itu. Nah, 1, 2, dan ini ada hubungan tambah kurang. Jadi memang semuanya berkaitan bertalian dengan yang sebelumnya aturan ini. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Nah, maka turunan dari fungsi ini ya seperti kita tahu, turunan sin adalah cos. Apa yang mengikuti cos itu? 5x tambah 4. Nah, kemudian baru yang di dalamnya sebagai du dx-nya 5x tambah 4 itu harus kita turunkan, yaitu 5x turunnya adalah 5, sedang 4 turunnya adalah 0. Jadi hanya tinggal 5 saja. Maka hasilnya adalah 5 cos 5x tambah 4. Ya, sama saja kalau dengan substitusi, ya itu bisa juga kita lakukan dengan substitusi. Maka U-nya adalah kembali di sini tadi Y sama dengan sin 5x tambah 4. Nah, U-nya adalah 5x tambah 4. Nah, dari di sini menjadi Y sama dengan sin U. Sementara dari ya yang mana dy du-nya itu adalah cos U. Nah, lalu kalau U sama dengan 5x tambah 4, du dx-nya adalah 5. Nah, jadi seperti kembali lagi seperti biasa. Ini kalau kita mau menjadikan dia dy dx atau y aksen, nah itu sama juga, berarti kita menyelesaikan apa dy du dikali du dx. Nah, jadi kita tinggal ini dy du-nya tadi adalah, nah ini hasilnya cos U, berarti kita ganti cos U-nya cos 5x tambah 4. Maka hasilnya tadi adalah, tadi di sini adalah cos 5x tambah 4 dikali dengan 5, karena du dx-nya 5. Nah, kembali hasilnya adalah 5 cos 5x tambah 4. Nah, sesuai dengan apa yang kita lakukan dengan cara yang pertama tadi. Nah, lalu sekarang Ibu perluas lagi, yaitu lihat di U-nya nih, Ibu perluas ini. Jadi U-nya itu Anda akan melihat kembali kepada yang awal, ya. Jadi yang apakah dia variabel atau suku, ingat. Jadi kita kembali ke aturan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu. Nah, jadi yang berubah itu kan hanya fungsi trigonometrinya saja. Yang lain itu aturannya sama seperti yang sudah kita lihat pada contoh 1, 2, dan 3. Kenapa Ibu gunakan pakai akar di sini? Ingat, itu adalah akar itu pangkat. Nah, pangkatnya pangkat pecahan, dan kemudian biar semuanya terwakili, di sini Ibu gunakan pangkat pecahan, dan memang pangkat pecahnya adalah positif ya. Kan kita sudah tahu, karena pangkat atau n itu bisa saja dia 0, bulat, ganjil, bulat pecahan, positif dan negatif gitu. Nah, jadi berarti di sini sebaiknya kita rubah dulu akar itu menjadi cos 2 kurang 3x
berpangkat setengah. Nah, jadi pangkatnya pecahan. Nah, jadi untuk yang lain itu bisa saja kita gunakan, misalnya kita rubah-rubah pangkatnya ini apakah bulat, apakah negatif, apakah ya bulat atau negatif gitu. Ya, ini kan pecahan, pecahannya bisa saja positif, ini positif, bisa saja negatif. Mungkin ditukar lagi dengan bulat, bulat itu misalnya pangkat 3, pangkat 7 dan segalanya. Nah, itu bisa juga positif atau negatif gitu. Nah, sekarang kita cuma bagaimana kita menerapkan. Jadi yang penting diperhatikan itu adalah bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan sesuai dengan aturan yang pertama. Jadi kalau fungsinya adalah cos akar 2x kurang 3 yang kita rubah menjadi pangkat pecahan, ya seperti biasa kita lihat dulu. Karena kita yang ketemu pertama itu cos, ya cosnya saja diturunkan, berarti cos turunnya adalah min sin. Ya sin apa? Ya ini 2 kurang 3x pangkat setengah, atau langsung akar juga nanti boleh juga. Nah, sekarang baru kita perhatikan du dx nya yang mengikutinya ini, yaitu 2 kurang 3x pangkat setengah. Nah, kembali kita kepada turunan dari suku. Nah, jadi pangkatnya seperti biasa juga, kita jadi turunkan pangkatnya setengah kali 2 kurang 3x. Nah, pangkat setengah kurang 1 kan begitu. Nah, kemudian di dalam kurung ini kita turunkan lagi, yaitu 2 turunannya 0 dan min 3x, ya karena 0 tidak perlu kita tulis, dan min 3x turunannya adalah min 3. Nah, boleh juga kita kurung gitu ya. Nah, supaya jangan menjadi kurang. Jadi kalau kita lihat berarti turunannya ini adalah turunan dari cos adalah min sin. Apa yang mengikutinya adalah 2 kurang 3x pangkat setengah. Kemudian yang di dalam kurung ini lagi, yang pangkat ini yang kita turunkan, berarti setengah kali 2 kurang 3x pangkat setengah kurang 1, kemudian dikali dengan turunan yang di dalam kurung. 2 turunannya 0, sementara min 3x turunannya adalah min 3. Nah, kita kurung di sini. Dan ingat kita beri tanda titik di sini supaya artinya apa? Jangan dikatakan ini kurang 3 gitu, padahal dia kali min 3. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi sekarang kita jadikan, kita selesaikan dia menjadi min 3/2 sin 2 kurang 3x pangkat setengah dikali dengan 2 kurang 3x. Nah, setengah kurang 1 adalah min setengah. Nah, jadi kalau kita lihat ini pangkatnya min, berarti adalah berarti dia di bawah jadi pecahan dia. Nah, kalau kita susun menjadi pecahan, di atas ini 3/2 ya, berarti ada 3 min 3, di bawahnya 2, di atasnya sin 2. Nah, ini boleh kita kembalikan menjadi akar ya. Akar 2 kurang 3x. Pangkat setengah itu tadi kan adalah akar. Kemudian ini di bawah, ini adalah juga bentuknya akar. Nah, karena sudah di bawah pangkatnya, itu positif jadinya ya. Jadi akar 2 kurang 3x. Nah, itulah hasil yang didapatkan dari turunan ini. Nah, bagaimana kalau kita membandingkan dengan substitusi? Nah, sama saja dengan yang sebelumnya. Kalau kita menggunakan substitusi, berarti dari soal tadi Y sama dengan cos, kita hilangkan saja akarnya tadi, kita ambil yang sudah tidak pakai akar lagi. Nah, lalu mana yang kita substitusi? Berarti misal U-nya adalah 2 kurang 3x pangkat setengah. Nah, sementara yang di dalam kurung ini bisa juga kita misalkan lagi. Jadi V sama dengan 2 kurang 3x. Maka karena 2 kurang 3x sudah kita misalkan dengan V, maka ini menjadi V pangkat setengah. Jadi U-nya sama dengan V pangkat setengah. Nah, kalau begitu kita dapatkan dari V sama dengan 2 kurang 3x, kita dapatkan dV dx adalah min 3. Sementara dari U sama dengan V pangkat setengah, berarti du dv-nya adalah setengah V pangkat, nah, setengah kurang 1 tadi berapa? Min setengah. Min setengah. Kita lanjut saja ya, karena kita kan sudah tahu tadi pangkatnya dikurang 1. Jadi ini min setengah. Nah, supaya nanti tidak kita
meragukan lagi, kita ganti aja langsung. Yang V itu tadi apa? Adalah 2 kurang 3X pangkat min setengah. Nah, dari Y sama dengan cos tadi, yang soal tadi, berarti Y sama dengan cos U. Nah, dari Y sama dengan cos U, kita dapatkan DY DU-nya adalah min sin U. Nah, kemarin tadi U-nya apa? Berarti min sin U-nya adalah 2 kurang 3X pangkat setengah. Nah, gitu. Nah, berarti sudah semua kita dapatkan kan? Jadi, di sini kita dapatkan Y aksen atau yang kita katakan DY DX. Berarti ada 3 rantainya. Kita lihat, yaitu berasal dari DY DU dikali DU DX DV, DU DV, dan dikali DV DX. Kita tinggal mengisi aja lagi. Berapa DY DU-nya? Min sin 2 kurang 3X pangkat setengah. Lalu berapa DU DV-nya? Setengah 2 kurang 3X pangkat min setengah. Lalu berapa DV DX-nya adalah min 3. Ini min plus. Oh ya, tadi ada min. Ini juga min ya, min dengan min jadi plus. Jadi ini tidak ada lagi minnya karena di sini sudah min. Min kali min plus. Nah, jadi ini juga sama. Jadi min kali min plus. Nah, ini ada 3/2. Maka boleh saja Ibu tulis di sini lagi. Hasilnya adalah Y aksen. Y aksennya menjadi seperti tadi. Ya, berarti hasilnya sama dengan ini. Kita kembalikan saja ke sini. Ya, hasilnya sama, jadi sama. Nah, selanjutnya itu antara fungsi-fungsi sebelumnya itu bisa kita gabungkan. Jadi karena kita sudah mempelajari tadi fungsi aljabar, ya setengahnya kita sudah cobakan. Yang soal 1 sampai 4 tadi kan semuanya fungsi aljabar. Nah, bagaimana kalau fungsi trigonometri ini kita gabungkan dengan eksponen? Ya mungkin juga nanti dengan logaritma ya. Jadi sama saja. Jadi kalau namanya turunan, siapa yang ketemu dulu? Dia selesaikan dulu. Nah, jadi seperti ini. Kalau misalnya kita contohkan yang mengikuti cos itu adalah eksponen, yaitu E pangkat 2X misalnya. Nah, maka seperti biasa, karena inilah fungsinya trigonometri dan dengan soalnya adalah cos, maka kita tahu turunnya adalah sin. Sin apa? Yang mengikutinya itu yaitu E pangkat 2X. Sementara E pangkat 2X juga suatu fungsi, yaitu fungsi eksponen. Maka kita perlakukan juga dia sesuai dengan aturan eksponen tadi. Apa aturan dari eksponen? Nah, jadi kita kembali, turunan dari E pangkat 2X apa? Ya kan memang tetap E pangkat 2X. Nah, jadi kembali kita ya ke aturan eksponen. Sementara yang mengikuti E eksponen itu juga ada 2X, kan fungsi itu. Nah, itulah yang menyatakan fungsinya kan E pangkat U. Nah, di sini ada 2X. Berarti 2X ini harus kita turunkan lagi menjadi 2. Itu turunan dari 2X kan 2 kan? Nah, jadi menjadilah hasilnya 2 min 2E pangkat 2X sin E 2X. Nah, jadi kita menuliskan ke belakang itu ya seperti ini sistematika penulisannya yang harus kita perhatikan di sini. Ya sesuai juga, kita kan pertama membahas eksponen, kemudian trigonometri, ya kita urutkan dia begitu. Nah, jadi itu apa yang melandasi fungsi eksponen. Kan kalau di sini kita contohkan ini 2X saja. Bisa jadi nanti 2X tambah 7. Bisa jadi nanti 5X tambah 3 dipangkatkan 4 misalnya kan. Jadi kembali lagi kita kepada awal. Jadi dari rantai lagi di sini. Nah, bagaimana dengan substitusi? Nah, seperti biasa, nah kita substitusi lagi. U-nya adalah E pangkat 2X. Maka jadilah dia menjadi cos U kan fungsi tadi. Nah, ya, jadi tadi kita substitusi U sama dengan 2X. Nah, sementara tentu menjadi Y-nya menjadi cos U.
kembali kita lihat ada fungsi di atas E gitu ya, yaitu 2X. Maka yang 2X itu kita misalkan lagi dengan V. Jadilah dia U itu sama dengan E pangkat V dengan V-nya adalah 2X. Nah, jadi ada fungsi U yang hubungannya dengan V, kemudian fungsi V yang hubungannya dengan X, dan fungsi Y yang hubungannya dengan U. Itu kan berantai. Y ke U ke V, dan V ke X. Nah, jadi ada 3 ya. Nah, kembali lagi. Jadi dari Y sama fungsi U, berarti kita dapatkan DY DU, yaitu adalah min sin U. Dan ingat, turunan dari cos adalah min sin. Lalu min sin apa? Min sin U itu apa? Yaitu sin dari U-nya adalah E pangkat 2X. Nah, kemudian dari U sama dengan E pangkat V, berarti kita dapatkan DU DV. DU DV adalah E pangkat V. Apa itu E pangkat V? E pangkat 2X. Kalau V sama dengan 2X, berarti kita peroleh DV DX, yaitu turunan dari 2X adalah 2. Maka bentuk dari rantainya menjadi Y aksen atau DY DX. Nah, seperti biasa itu DY DU kali DU DV kali DV DX. Nah, jadi ini adalah min sin E pangkat 2X kali E pangkat 2X kali 2. Maka jadilah dia seperti jawaban sebelumnya, yaitu min 2E pangkat 2X sin 2X. Itu kalau kita lihat hasilnya. Jadi kalau beginilah kalau kita gabungkan antara fungsi trigonometri dengan fungsi eksponen. Nah, ingat di sini pangkat dari eksponen adalah 2X. Nah, kembali lagi seperti fungsi aljabar, itu banyak ya, bukan hanya 2X saja, mungkin dia ada hubungan tambah kurang 2X tambah 3 misalnya kan, atau lagi 5X kurang 7 dipangkatkan sekian gitu, pangkatnya apakah bulat, pecahan, positif, negatif. Nah, jadi kembali lagi kita ke aturan aljabar yang sebelumnya. Jadi kan dia berantai. Nah, jadi berantai seperti ini dia 3. Bisa jadi dia nanti ada 4 atau 5 gitu kan. Nah, jadi itu yang harus kita perhatikan. Selagi yang mengikutinya fungsi, yaitu kita tetap turunkan dia. Nah, jadi mungkin lebih lanjut kita contohkan Y sama dengan misalnya sin E pangkat 2X kurang 7 dipangkatkan 3. Nah, itu kan lebih luas lagi. Nah, jadi kalau kembali kita kepada hasil ini, nah seperti biasa sin adalah turunannya cos. Cos apa yang mengikutinya itu, yaitu E pangkat 2X kurang 7 berpangkat 3. Kemudian eksponen, kita turunkan lagi eksponen. Turunan eksponen tetap E pangkat 2X kurang 7 pangkat 3. Sementara 2X kurang 7 pangkat 3 itu adalah juga fungsi. Kita turunkan kalau dia berpangkat 3 kali 2X kurang 7 pangkat 3 kurang 1 adalah 2. Nah, kemudian 2X kurang 7 juga diturunkan, yaitu adalah 2X turunnya 2, sementara 7 turunannya 0 ya. Nah, jadi kalau begitu hasilnya menjadi 3 kali 2 6, lalu 2X kurang 7 pangkat 2, kemudian ada eksponen 2X kurang 7 pangkat 3, lalu cos E pangkat 2X kurang 7 pangkat 3. Pangkat 2 tadi ya, pangkat 2 E pangkat 3, betul ya. Nah, jadi ini hasilnya. Tadi dari soal nomor 6 kan kita sudah selesaikan hasilnya. Kemudian bagaimana kalau kita menggunakan dalil rantai atau dengan cara substitusi. Jadi dari soal nomor 6, nah jika menggunakan dalil rantai, nah berarti kita sudah jelas kita mensubstitusi ya. Jadi substitusi U-nya adalah E pangkat 2X kurang 7 pangkat 3.
Nah, itu tadi. Nah, sementara sehingga Y-nya menjadi sin U. Kan gitu. Nah, sementara di sini U-nya ini bisa kita uraikan lagi. Yang mana U itu adalah E pangkat V. Bagaimana dengan V? V adalah 2X kurang 7 pangkat 3. Nah, berikut dari V, kita juga bisa memisalkan itu V-nya itu adalah W pangkat 3. Nah, dengan W itu adalah 2X kurang 7. Itu. Jadi, kembali di sini, karena Y sama dengan sin U, kita dapatkan DY DU, yaitu cos U. Nah, kita ganti kembali, U-nya apa tadi? Yaitu cos E pangkat 2X kurang 7 pangkat 3. Kemudian dari U pangkat V, berarti U E pangkat V, berarti DU DV. Hasilnya tetap E pangkat V. Nah, apa itu V? Ini tadi kan berarti E pangkat 2X kurang 7 pangkat 3. Nah, kemudian dari V fungsi W, berarti kita dapatkan DV DW, yaitu 3W. Apa W? 2X kurang 7, berarti 3 kali 2X kurang 7. Sementara yang dari W, kita dapatkan DW DX, yaitu adalah 2X adalah 2, kemudian 7 adalah 0 ya turunannya. Nah, berarti semua kita sudah kita peroleh ya aksennya, yaitu yang berasal dari DY DU, DU DV, DV DW, dan DW DX. Nah, jadi ada 4 itu rantainya jadinya. Nah, dari tadi DY DU-nya adalah cos E pangkat 2X kurang 7 pangkat 3 di pangkat-pangkat ya. Kemudian DV DW. Nah, DV DW DU DY DU DU DV lagi ya. Nah, DU DV, nah ini dia E pangkat 2X kurang 7 pangkat 3. Kemudian DV DW adalah 3W atau 3 kali 2X kurang 7. Kemudian DW DX adalah 2. Maka hasilnya 3 kali 2 3W kuadrat ya. Aduh, maaf di sini ini pangkat 2. Nah, jadi ini pangkat 2. Nah, jadi akan sama kembali hasilnya ini. Hasilnya sama. Nah, kalau kita selesaikan ini 3 kali 2 6, 2 kurang 3 kurang 7 pangkat 2, kemudian E pangkat 2X kurang 7 pangkat 3, cos E pangkat 2X kurang 7 pangkat 3. Baik. Nah, ini kalau kita Ibu bergabungkan dengan fungsi logaritma. Nah, di sini fungsi logaritma natural ya. Yang lebih sederhana saja itu logaritma natural. Lalu Anda lihat di sini fungsi trigonometri, logaritma natural, kemudian aljabarnya adalah suku berpangkat. Nah, jadi lebih luas lagi begitu. Nah, jadi berarti bagaimana untuk kita menyelesaikannya? Ya, seperti yang sebelumnya, bahwa kita lihat yang pertama itu yang kita perhatikan adalah dia adalah fungsi trigonometri, yaitu fungsi sinus. Turunan dari sin adalah cos. Cos apa? Ln 4x kurang 1 pangkat min 2. Nah, kemudian apa yang mengikutinya? Fungsi logaritma. Ln 4x kurang 1 pangkat min 2. Dan kita sudah tahu apa turunan dari ln? Seper 4x kurang 1 pangkat min 2. Nah, kemudian sementara 4x kurang 1 pangkat min 2, kita turunkan lagi adalah min 2, 4x kurang 1 pangkat min 3. Kenapa min 3? Min 2, min 1, min 3. Nah, lalu 4x kurang 1-nya berarti dia diturunkan lagi menjadi 4, yaitu 4x kurang 1 turunnya kan 4 kurang 0. Nah, nampak di sini dia berurutan, berantai gitu. Nah, jadi karena ini ada pangkat minus gitu,
Nah, di sini pangkat minusnya 2, di sini pangkat minusnya 3. Ini kalau dinaikkan ke atas kan positif gitu kan ya. Jadi kalau kita hilangkan pecahannya kan pangkatnya plus 2. Sementara di sini pangkatnya min 3. Berarti plus 2 min 3 pastilah min 1. Jadi karena min 1 pasti dia di bawah gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya berarti di sini menjadi yang positifnya ini 4 ya, 4 dengan min 2, jadi min 8. Min ada pecahannya agak apa ya, agak sempit. Nah, jadi min 8. Lalu di atas apa? Di atas adalah cos ln 4x kurang 1 pangkat min 2. Nah, yang sementara yang tadi ini kan min 2, naik ke atas adalah plus 2, atau min 3 dikurang 2, berarti min 3 plus 2 jadinya min 1. Min 1 dia tetap di bawah, jadi 4x kurang 1. Nah, itu yang di bawahnya hasil yang menjadi penyebut gitu. Nah, penulisan lain ini kenapa Bu, ini kan juga pangkat min. Nah, dia tetap di atas. Ya bisa juga kita gunakan pecahan di sini, tapi dia adalah 8 cos ln 1/4x kurang 1 kuadrat. Nah, itu kan sama itu cara penulisannya. Di bawahnya 4x kurang 1. Nah, jadi bentuk lain penulisannya. Ini pangkat minus, ini mau kita hilangkan pangkat minusnya ya tetap jadi pecahan, tapi kan dia kepunyaan dari ln itu tadi, jadi dia tetap di atas gitu. Nah, itu kalau kita gabungkan sinus dengan logaritma. Nah, jadi kalau bagaimana dengan substitusi? Dengan substitusi ya sama saja. Kita kembalikan ke sini, y sama dengan sin berapa panjang, ini kan kita lihat nanti rantainya lebih panjang lagi, 4x kurang 1 pangkat min 2. Berarti yang menjadi u nya adalah ln 4x kurang 1 pangkat min 2. Tapi ini diikuti oleh v, yaitu 4x kurang 1 pangkat min 2. Nah, sementara ini bisa kita jadikan w, yaitu W sama dengan 4x kurang 1. Nah, kan begitu. Nah, jadi di sini Y sama dengan sin ln 4x kurang 1 pangkat min 2. Sementara ini sudah kita jadikan U ya. Maka ini jadinya Y sama dengan sin U. Nah, dari sini karena 4x kurang 1 pangkat min 2 sudah kita jadikan dengan V, maka U-nya menjadi ln V. Dan V-nya sudah kita ganti dengan W, maka ini menjadi V-nya adalah W pangkat min 2. Nah, jadi kita tinggal mempreteli satu-satu. Dari Y sama dengan sin U, kita dapatkan DY DU. Nah, hasilnya adalah cos U. Nah, karena tempatnya apa, nanti pada hasil saja kita ganti U-nya apa. Kemudian dari U, kita dapatkan U fungsi V, berarti DU DV. Yaitu seper V ya, jadi V nya apa ini nanti. Kemudian dari V sama dengan W pangkat min 2, kita dapatkan DV DW, yaitu min 2 W pangkat min 3. Nah, sementara W itu adalah fungsi X, maka kita dapatkan DW DX, yaitu 4 ya, karena 4x kurang 1 turunannya adalah 4. Jadi kembali dari sini Ibu menulisnya ke atas lagi ya. Kenapa? Kita kan tinggal mencari Y aksennya atau DY DX. Maka itu kita kumpulkan ini semua terdiri dari apa dia? Yang pertama terdiri dari DY DU. Kemudian lanjut DU DV. Kemudian DV DW. Nah, lalu apalagi DW DX. Ya, nampak di sini itu ada 4 rantainya. Nah, kita tinggal mengisikan saja. DY DU-nya adalah cos U. Ganti semua nanti. Kemudian DU DV-nya seper V. Kemudian DV DW-nya min 2
W pangkat min 3. Kemudian adalah dWdx-nya adalah 4. Tinggal kita mengganti cos U, berarti cos dari ln, ya karena U-nya tadi adalah ln 4x kurang 1 pangkat min 2. Sementara V 4x kurang 1 pangkat min 2 dia seper 4x kurang 1 pangkat min 2, seper V ya. Ini tadi seper V. Kemudian lanjutkan dengan min 2 W pangkat min 3. Min 2 W nya adalah 4x kurang 1 pangkat min 3. Kemudian dW dx adalah 4. Jadi sama yang tadi juga kan. Nah kita lihat min ini 2 kali 4 8. Nah di atas ini kembali kita perluas tempatnya. Ini 8 berasal dari 2 kali 4. Kemudian di sini cos ln 4x kurang 1 pangkat min 2. Nah ini pangkat min 2 di bawah, di atas pangkat 3. 3 dikurang min 2. Kenapa kan di bawah? Karena dia pecahan, berarti kan dikurangkan pangkatnya. 3 kurang min 2 berarti 3 tambah 2, min 3 tambah 2 berarti min 1. Maka yang tinggal karena min 1 berarti dia terletak di bagian bawah. Nah ini 4x kurang 1. Jadi sama yang tadi hasilnya kan. Nah jadi kembali lagi ini pangkat minnya boleh kita rubah juga, karena kita tidak ingin menjadikan bentuk pangkat minus. Jadi sama juga tadi ln seper 4x kurang 1 kuadrat dibagi dengan 4x kurang 1. Jadi sama hasilnya dengan cara yang kita tidak gunakan substitusi tadi. Jadi di sini yang perlu kita pahami bagaimana kita bisa membandingkan kalau kita ingin menggunakan dalil rantai seperti apa jalannya. Nah, kalau kita mau langsung saja ya untuk kita lebih yakinnya tentu mungkin lebih bagus kita melakukan ceknya atau melihat apakah pekerjaan kita itu sudah betul atau bagaimana. Tentu ya akan lebih baik kalau kita gunakan dalil rantai tadi. Nah, yang ketujuh ini adalah soal kita memvariasi ya. Yang tadi adalah trigonometri dengan eksponen saja, trigonometri dengan ln saja. Nah sekarang kita variasi lagi. Bagaimana kalau dia hadir semuanya, ln juga, eksponen juga, dan diikuti dengan fungsi aljabar. Dan ingat di sini yang penting kita pahami betul, pasti yang terakhir itu adalah fungsi aljabar. Mana fungsi aljabarnya? Ini akar x. Apa itu akar x? Atau bisa juga kita tulis dengan x pangkat setengah, itu kan fungsi aljabar. Nah, demikian juga ini x pangkat setengah. Boleh juga kita perluas fungsi aljabarnya yang lain, mungkin hubungan tambah kurang, lalu tambah kurang dipangkatkan lagi gitu ya. Jadi itu boleh saja diperluas lagi. Nah, di sekarang itu yang penting bagaimana trik kita menjelaskan cara menguraikan fungsi-fungsi yang panjang itu gitu, yang semuanya dihadirkan dalam fungsi-fungsi yang ada. Nah, jadi di sini ya sama saja. Nah kembali kita hilangkan dulu akarnya ya supaya kita bekerja lebih luas, yaitu di sini berarti ln e pangkat x pangkat setengah. Nah, jadi e berpangkat x pangkat setengah karena akar itu adalah pangkat setengah. Nah lalu kita turunkan. Nah seperti biasa juga cos adalah turunannya min sin. Min sin apa? Ln e pangkat x pangkat setengah. Kemudian ln lagi yang kita temui. Berarti ln kita turunkan dia sebagai fungsi ln, yaitu seper apa yang mengikutinya? E pangkat x pangkat setengah. Nah, kemudian apa lagi fungsi yang mengikuti adalah eksponen e, yaitu e pangkat x pangkat setengah. Ya tetap ini e pangkat x pangkat setengah karena e pangkat u turunannya e pangkat u. Nah u-nya lagi, u-nya di sini apa yang mengikuti eksponen itu adalah x pangkat setengah, berarti setengah x pangkat min setengah. Nah lalu apa yang mengikuti x? 1 ya, 1 x itu turunnya 1 kan. Kalau ini juga mungkin kita tulis 1 di sini. Nah, jadi dari sini kita lihat ternyata ini eksponen, di bawahnya juga eksponen. Berarti ini bisa habis kan? Kita coret. Nah, hasilnya adalah menjadi min ini kita
bisa jadikan akar kan, lalu ini pangkat min. Nah, ingat ini pangkat min. Berarti dia bisa kita tulis dalam bentuk pecahan. Nah, di atasnya adalah sin ln pangkat pangkat setengah. Kemudian ini kan yang di bawah, karena ini pecahan 2, lalu x pangkat min setengah itu kan dia pecahan, jadi kita tukar lagi pangkat setengah adalah akar x. Nah, itulah hasilnya menjadi min sin ln pangkat x pangkat setengah per 2 akar x. Nah, jadi untuk selanjutnya dengan substitusi, mungkin Ibu hanya menceritakan saja, Anda akan langsung juga. Jadi apa yang kita misalkan? Nah, kita substitusi U-nya adalah ln pangkat akar X. Nah, dari U kita bisa menjadikan sama dengan V, U-nya sama dengan, jadi kita dapatkan Y sama dengan cos U ya, dengan U-nya ln pangkat akar X. Kemudian sementara pangkat akar X bisa kita jadikan V, sehingga U menjadi ln V. Nah, kemudian V-nya juga kita jadikan pangkat W ya, jadi W-nya apa? Akar X. Nah, atau X pangkat setengah, sehingga nanti juga kita dapatkan yang menggunakan rantainya juga 4 nanti itu, jadi banyak sekali gitu. Nah, selanjutnya mungkin bisa dikerjakan juga. Bagaimana kalau Ibu balik gitu ya, misalnya cos pangkat ln 7x. Nah, jadi kita lihat di sini nanti, ini yang pertama kita jumpai adalah trigonometri. Nah, kemudian berbeda ya. Kalau ini trigonometri kan sama. Kemudian di sini ln dulu, tapi di sini adalah eksponen dulu. Jadi yang diturunkan adalah eksponennya dulu. Nah, kemudian diikuti dengan ln. Nah, kalau di sini eksponen, nah di sini ln. Jadi yang terakhir itu adalah, yang terakhir sekali adalah fungsi aljabarnya. Nah, jadi tanpa substitusi mungkin bisa kita lihat ini hasilnya min sin pangkat ln 7x, kemudian turunan dari eksponen pangkat ln 7x, turunan dari ln seper 7x, kemudian turunan dari 7x adalah 7. Nah, jadi sehingga hasilnya nanti adalah min, nah ini kan di bawah x-nya, jadi 7-nya juga bisa habis. Nah, hasilnya adalah pangkat ln 7x, jadi eksponennya kita tarik ke depan. Nah, sin pangkat ln 7x dibagi dengan x. Oke, kita contohkan lagi. Kalau tadi kita lihat bentuk fungsinya adalah sin U cos U. Jadi U-nya ini bisa kita lihat fungsi aljabar saja, atau mungkin dia logaritma, mungkin dia eksponen, atau gabungan ke semua-semuanya gitu. Nah, jadi berarti di sini kita lihat yang sin kuadrat x. Nah, sin kuadrat x, nah ini mungkin karena kuadrat, pikiran kita bisa macam-macam. Ini bisa kita jadikan sin x kali sin x, atau boleh juga kita jadikan sin x berpangkat 2. Kan sama itu. Nah, jadi kedua-duanya itu, ketiga-tiganya itu caranya juga akan berbeda. Nah, kalau kita jadikan dia untuk y sama dengan sin kuadrat x, atau yang sama dengan sin x dikuadratkan, itu sama gitu. Nah, jadi ini bentuknya sama ya. Nah, maka y aksennya, nah inilah dia kan, ini yang berfungsi sebagai u, jadi u pangkat n. Nah, tapi u-nya di sini adalah sin, maka nanti ada lagi du dx-nya kan begitu. Nah, jadi hasilnya pangkatnya nih, jadi n kali 2 kali u sin x, n kurang 1 pangkat 1, turunan dari sin adalah cos x. Nah, maka jadinya adalah 2 sin x cos x. Ini nanti akan Anda lihat kalau bentuk 2 sin x cos x ini dalam kesamaan trigonometri. Jadi perlu nanti Anda ketahui, pelajari bentuk-bentuk kesamaan trigonometri. Dan itu adalah sebagai catatan ya. Nah, ini misalnya kalau tidak salah Ibu ini
sin 2x hasilnya gitu ya. Nah, lalu bagaimana kalau kita menggunakan y-nya adalah sin x kali sin x. Nah, berarti bentuk dasarnya itu adalah u kali v ya. U kali v. Nah, kalau dia u kali v, ya sama saja itu yang pertama kita turunkan dulu u-nya. Walaupun u-nya itu juga yang sama-sama sin x, di v-nya juga sama-sama sin x. Tapi menurut aturan perkalian kan u aksen turunan dari sin x adalah cos x. Dikalikan dengan tetap v sin x, kemudian ditambah turunan dari yang pertama apa, u aksen v, kemudian u v aksen, berarti u-nya tetap sin x, kemudian v-nya juga sin tadi ya, berarti turunannya v aksennya cos x. Nah, jadi sin x cos x sin x cos x kan sama juga dengan sin x cos x cos x. Ini kan dibalik juga, tahu boleh juga lah. Jadi sin x cos x ditambah sin x cos x kan sama. Karena ini sama sin x cos x cos x, jadilah dia 2 sin x cos x. Nah, sama yang tadi juga kan? Nah, atau bentuk lainnya apa tadi? Sin 2x.